Saksi menyebut korban perkara penipuan investasi PT Berkat Bumi Citra telah mendapat keuntungan dari investasi medium term note atau MTN yang dilakukan. Keuntungan didapat korban sebelum terjadi gagal bayar akibat faktor ekonomi. Sebanyak 3 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Darwis pada sidang perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Lim Victory Halim, Komisaris Berkat Bumi Citra, dan Ani Halim, Dirut PT Bumi Citra Pratama. 3 saksi tersebut diantaranya Subeki, ahli waris pemilik tanah di Desa Julang Cikande, Kabupaten Serang, Albert Purnomo, marketing PT Berkat Bumi Citra, dan Niko Wijaya, brand manager PT Bumi Mas Inti Cemerlang. Ketiga saksi tersebut diperiksa secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa tanggal 5 April 2022. Subki diperiksa terkait penjualan sebidang tanah seluas 2,3 hektar di Desa Julang, Cikande, Kabupaten Serang kepada PT Berkat Bumi Citra. Dalam keterangannya, Subki membenarkan bahwa tanah tersebut sekarang telah terjual, namun dirinya tidak mengetahui detail penjualan tanah tersebut. Sedangkan saksi Albert dalam keterangannya membenarkan dirinya pernah memprospek Tris Sutijo dan Ben Hong pada April 2016 silam. Saat itu kami tawarkan produk surat utang MTN, Ibu Tris Invest 250 juta rupiah dan Pak Ben Hong 500 juta rupiah dengan tenor 6 bulan dengan bunga dijanjikan kurang lebih 9%. Albert memastikan bahwa Tris Sutijo telah mendapatkan keuntungan sebanyak 2 kali, kemudian terjadi gagal bayar. Ia juga memastikan bahwa dirinya saat itu menawarkan produk MTN, bukan deposito, mendatangani formulir pendapatan MTN dulu, kemudian baru transfer ke rekening PT Berkat Bumi Citra. Gagal bayar karena faktor ekonomi, beber Albert. Albert mengaku juga mengetahui bahwa saat proses PKPU pilot ada janji pelunasan sebelum tanda tangan PPJB, investor dan nasabah tanda tangan pelunasan. Sementara itu, saksi Niko Wijaya selaku brand manager Bumi Mas Inti Cemerlang membenarkan bahwa salah satu anak buahnya pernah menawarkan produk MTN kepada saksi korban Henry Sutijawan. Usai sidang, Imam Santoso yang juga salah satu kuasa hukum kedua terdakwa mengatakan dari persidangan kali ini terbukti bahwa ia ditawarkan PT Berkat Bumi Citra kepada bukan deposito melainkan MTN dari keterangan beberapa saksi yang dihadirkan. Bagaimana tanggapan ya, dari kuasa? Intinya begini, dalam persidangan ini terbukti bahwa yang ditawarkan oleh BBC itu bukanlah deposito melainkan MTN gitu loh, dari beberapa saksi yang telah dihadirkan gitu loh. Terus ya dari awal udahlah bahwa terkait skema MTN ini adalah sebuah keperdataan gitu loh. Dari saksinya dari para nasabah juga pernah mendapatkan keuntungan. Terus udah pernah diajukan upaya-upaya keperdataan ke PKPU dan kepailitan, terus juga udah diberikan suatu PPJB sebagai jaminan penyelesaian utang gitu loh. PPJB itu yang nantinya ada beberapa saksi yang kemarin itu diperiksa sudah mau PPJB ini dinaikkan status haknya menjadi AJB dan nanti dijadikan hak milik gitu loh. Terkait proses penyerahan ruko dan sebagainya itu kan proses, ya kan? Udah gitu. Seperti beritakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU Darwis menjelaskan bahwa kedua terdakwa telah melakukan dugaan penipuan investasi medium term note atau MTN PT Berkat Bumi Citra dengan total kerugian 13,2 miliar rupiah. Kedua terdakwa didakwa pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 46 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.